Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di video ini kami akan mengangkat studi kasus tentang penyalahgunaan massa di Kota Kendari. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Risman dengan NIM C1B3211173. Saya Antusman dengan NIM C1B32109. Saya Nurul Latifah Rabani Islami dengan NIM C1B3211171. Saya Mutiara Ainul Zahrani dengan NIM C1B3211057. Saya Dena Parwati B dengan NIM C1B321097. Saya Herianti dengan NIM C1B321107. Saya Abenawas dengan NIM C1B321001. Dan saya Alvin dengan NIM C1B321153. Singkatan dari NAPSA adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Narkotika adalah zat atau obatan yang terbuat dari tanaman sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan juga dapat menyebabkan ketergantungan. Narkotika sendiri terbagi dalam beberapa golongan sebagaimana yang terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Di Provinsi Sulawesi Tenggara sendiri, Kota Kendari menjadi kota dengan penyalahgunaan nafsa tertinggi. Di sekitar kita banyak kita temui zat adiktif negatif yang sangat berbahaya bagi tubuh. Dikenal sebagai narkotika atau obat-obat terlarang, pada era modern yang sangat canggih ini, narkotika telah menjadi problem bagi umat manusia di berbagai belahan bumi. Narkotika telah mengobrak-abrik nalar yang cerah, merusak jiwa dan rasa, tak pelak dapat mengancam hari depan umat manusia. Penyalahgunaan nafsa sendiri bukan hanya kaum dewasa, tetapi juga remaja maupun anak-anak, di mana mereka awalnya hanya penasaran dengan rasanya, akhirnya mereka ikut-ikutan mencobanya. Setelah mereka merasakan nikmatnya mengonsumsi, akhirnya mereka kecanduan dan mengalami ketergantungan dalam penggunaan narkoba. Padahal efek dari penggunaan narkoba sendiri dapat menyebabkan kerusakan jiwa dan fisik. Permisi Kak, bisa minta waktunya sebentar? Bisa. Kalau boleh tahu Kak, namanya kita siapa? Abdul. Abdul. Ya, maaf Kak, umurnya kita berapa ya sekarang kalau boleh tahu? 26 tahun. Apakah kita sudah berkeluarga? Belum. Pendidikan terakhir? Tamat SMP. SMP, setelah itu tidak lanjut ya Kak? Oke, begini. Maaf Pak, saya lanceng ya. Apakah benar kita pernah mengonsumsi narkoba? Iya, pernah. Dari kapan kita mengonsumsinya? Dari 2016 sampai 2019. Begitu, lumayan lama juga ya Pak ya. Kalau boleh tahu, apa penyebabnya? Mengapa kita bisa mengonsumsi narkoba, Pak? Dulunya itu hanya kayak tes-tes begitu. Tetapi pas dikena pengaruh narkoba, akhirnya ingin terus begitu. Begitu, Di. Apa yang kita dapatkan setelah mengonsumsi narkoba? Kalau manfaatnya yang saya dapatkan seperti penyakit seperti sesak nafas begitu. Sesak nafas, Di. Jadi apa yang menyebabkan kita bisa berhenti narkoba, Pak? Dulunya ada salah satu teman saya yang mengonsumsi narkoba juga. Dia pernah dikena penyakit kejang-kejang. Akhirnya saya berpikir bahwasanya narkoba ini tidak sehat bagi tubuh. Masya Allah ya Kak ya, semoga ya Kak dengan adanya itu kita tidak mengonsumsinya lagi dan bisa memang terlepas dari barang yang memang seharusnya tidak dikonsumsi. Jadi ini kayak apa pesan buat teman-teman
agar mereka tuh tidak mengonsumsi begitu. Atau masih berniat mengonsumsi mungkin? Buat saya, teman-teman di luar sana jangan pernah mengonsumsi narkoba, karena saya yang alami waktu tahun lalu, narkoba tidak baik bagi tubuh. Oh iya, baik Pak, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah bekerja sama dengan kami. Dadang Hawari mengemukakan ada 3 faktor utama yang menjadi pendorong penggunaan nafza, yaitu faktor individu, faktor masyarakat dan lingkungan, dan faktor zat kimiawi yang ada dalam nafza itu sendiri. Faktor pertama adalah individu. Individu merupakan faktor yang sangat berperan bagi seseorang yang menentukan apakah dia akan atau tidak akan menjadi pengguna nafza itu sendiri. Yang kedua, faktor masyarakat dan lingkungan. Masyarakat yang tidak mampu mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan nafza, bahkan memberi kesempatan penggunaan nafza. Yang dimaksud faktor kesempatan di sini adalah tersedianya situasi-situasi permisif seperti adanya pesta dan diskotik. Yang ketiga, faktor zat-zat kimiawi yang ada pada zat nafza itu sendiri. Ketika seseorang yang sudah terbiasa menggunakan nafza, maka secara psikis dan fisik di kehidupan normalnya akan terganggu. Sebagai mahasiswa ilmu kecerdasan sosial, solusi yang akan diberikan untuk para pengguna nafza yaitu pertama, melakukan pemeriksaan yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efek samping dan kecanduan obat tersebut. Yang kedua, detoksifikasi dengan mengatasi kecanduan harus melalui beberapa tahap. Di sini para pecandu harus 100% berhenti menggunakan obat-obat tersebut. Reaksi yang dirasa cukup menyiksa mulai dari mual hingga badan terasa sakit. Selama proses tersebut, dokter akan meringankan efek tersebut dengan memberikan obat. Ketiga, setelah proses dilewati, selanjutnya dokter akan menerapkan langkah stabilisasi. Tahap ini bertujuan untuk memulihkan jangka panjang dengan memberikan obat dari resep dokter, atau para pengguna bisa mengatasi dengan layanan rehabilitas BNN. Banyak dampak dari penggunaan nafza, yaitu gangguan pada syaraf seperti kejang-kejang, gangguan pada jantung, hilangnya kesadaran, dan lain sebagainya. Maka dari itu kita harus mencegah penyalahgunaan nafza dengan cara memperbaiki hubungan keluarga, yaitu dengan upaya memperbaiki hubungan antara orang tua dan anak. 2. Hubungan persahabatan sebaya dengan cara menghindari hubungan yang negatif dan lebih mendekati hubungan yang positif. 3. Lingkungan masyarakat dengan cara lebih aktif berorganisasi kepada pemerintah sipil ataupun kegiatan masyarakat lainnya. Sekian dari video kelompok kami. Jangan lupa subscribe, Like, komen, dan share. Terima kasih.